Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Shalawatu rabbi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwani hadrillah wa iyyakum, kita lanjutkan bahasan kita di kitab Al-Furuq ini ya. Ya, kita masih perbedaan pertama antara Ahlus Sunnah dengan Murji'ah. Ya, Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman itu adalah pembenaran dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan seluruh anggota badan. Ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ijma'. Jadi kalau kita sudah pahami ini, nanti kita ketahui bahwa yang berbeda dengan ini berarti bukan lagi Ahlus Sunnah. Ya. Saya selalu ulang-ulang, saya sebut-sebut. Kalau kita mau belajar agama, fahami kaidahnya. Fahami kaidah. Kalau antum fahami kaidah, antum enggak akan ngajinya itu jadi pinter gitu. Kalau ngaji nggak tahu kaidah, antum terus-terusan nggak akan bertanya terus, ya, terus-terusan akan tanya terus. Sama seperti ini, kemarin di masjid kami ada pengajian tentang muamalah, dan ustadznya juga menyampaikan untuk muamalah itu juga paham kaidah. Kalau antum nggak paham kaidah, antum akan tanya terus, ustadz ini boleh apa enggak, ustadz transaksi ini halal apa enggak. Kenapa? Antum nggak paham kaidah, ya. Pahami kaidah, niscaya antum akan bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Jadi nggak perlu lagi nanya ustaz, ya. Nah, kaidah utama dalam riba itu muamalah, kaidah muamalah ditanya dulu. Ini ketika antum mau bertransaksi, bedakan dulu ini transaksi sosial apa transaksi komersial. Itu baru tuh dilihat. Nanti dengan begitu antum tahu, karena akad atau masalah riba itu hanya di akad komersil. Kalau di akad sosial tidak ada riba. Enggak apa-apa riba. Tidak apa-apa gharar. Kenapa? Di akad sosial. Antum mau kasih hadiah, hadiah akadnya apa? Sosial kan? Boleh ditutup kan? Yang dikasih hadiah boleh kan nggak tahu hadiahnya apa? Boleh nggak? Padahal kalau jual beli itu gharar namanya, ya kan? Tapi kalau antum tahu, oh ini akadnya akad sosial nggak masalah. Hutang piutang sosial apa komersil? Hah? Sosial. Nah, karena akad sosial boleh duit dibalikin duit di tengah-tengah waktu. Ini kan riba nasiah kan? Betul nggak? Kan kalau duit itu duit dibalas duit harus cash dan setimbang kan gitu kan? Itu akad komersil. Akad komersil kaidah buat barang riba kan? Kalau uang berarti harus sama, setimbang dan cash, yadan biyadin, zira'an bi zira'in. Nah, tapi karena dia utang, maka boleh dikasih duitnya sekarang, digantinya bulan depan, ya kan? Kenapa? Akadnya sosial. Akad sosial nggak masalah pakai riba, pakai gharar gitu, ya. Orang mau kasih hadiah, ditutup hadiahnya, ya, kasih hadiah, ini hadiah. Ya. Kalau antum nggak tahu kaidah, antum tanya Ustaz, saya dikasih hadiah, tapi hadiahnya nggak ketahuan, ini gharar bukan? Karena antum nggak tahu kaidah. Maka antum akan setiap ada hal pasti nanya terus, ini kaidah komersil apa sosial, komersil atau sosial gitu. Ya, karena kalau sudah tahu ikat ini, baru nanti akan ada tahu. Kalau akadnya komersil berarti ada untung rugi, ya kan? Untung rugi. Nah itu contoh aja. Jadi ketika antum membahas masalah tauhid juga ada kaidahnya. Jangan sedikit-sedikit nanya. Kalau gitu kapan pinternya? Nggak paham-paham itu.
Ya, sama kalau antum belajar matematika begitu juga. Ya. Menghitung luas tanah atau luas bangunan. Ya. Menghitung luas panjang sisi. Panjang sisi ya gampang, sisi A, sisi B, sisi D ditambah aja tuh. Mau pokoknya sisi kalau mencari panjang sisi tinggal ditambah aja sisi-sisinya. Kaidahnya pahami itu. Jadi ketika antum enggak lagi berkata kalau sisi segi 4 berarti segi 4 sama sisi atau kubus. Berarti kalau mencari panjang sisinya, sisi dikali 4. Ya kan? Tapi kalau antum paham kaidahnya bahwa sisi itu berarti sisi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Ini panjang sisi. Atau kalau mau cari luas bangunan, luas bangunan antum cukup tahu luas bangunannya, yang penting antum ketahui itu bangunannya apa, segi 3, segi 4, apa segi 8, apa lingkaran gitu kan. Kalau sudah tahu segi 4 berarti lumus buat mengetahui luas bangunan berarti panjang kali lebar. Ya kan? Panjang kali lebar itu namanya kaidah. Jadi ketika antum ke rumah Zena rumah antum berapa Zen? Ini lebarnya 4, panjangnya 12. Kira-kira luasnya berapa ya? Ya kali aja 4 kali 12. Ya kan? Oh, luasnya sekitar 48 meter. Kan gitu kan? Tapi kalau antum enggak paham kaidah, antum tanya ke rumah Zainal, besok ke rumah Abdul Rahman, luas rumah antum berapa Zain? Luas rumah Anda segi 4, luasnya 48 meter. Oh, besok ke rumahnya Abdul Rahman, rumah antum berapa? Rumah Anda 100 meter. Wah, antum enggak bener man. Zainal rumahnya 48, kok antum 100 meter? Nyalain orang gitu kan. Kenapa antum enggak paham kaidahnya? Atau ketika dibilangin 100 meter antum nanya sama Ustaz, bener enggak? Masa segi 4 luasnya 100 meter? Ya bisa aja. Kalau 10 kali 10 berarti kan 100 meter. Ya kan? Tapi kalau antum paham kaidah, ketika ditanya ini udah tahu kenapa kaidahnya seperti ini. Itu maksudnya kaidah. Kaidah itu rumus. Belajar agama tuh begitu. Antum harus paham rumus. Kalau enggak paham rumus, paham kaidahnya, antum enggak ngerti. Ya. Wudu, fahami kaidahnya. Kaidah wudu. Fahami kaidahnya wudu apa? Rukun wudu itu apa? Fahami rukunnya dulu. Kapan batasan seseorang dianggap sudah berwudu? Kapan seseorang sudah dianggap berwudu itu kapan? Terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya kan? Minimal antum mau wudu, antum tahu rukunnya dulu lah. Rukun wudu itu apa? Niat, cuci muka, cuci tangan sampai siku, membasuh kepala, lalu mencuci kaki sampai mata kaki, lalu tertib. Ya kan? Itu rukunnya. Jadi siapapun yang sudah melakukan itu udah selesai wudunya. Ya kan? Jadi enggak nanya lagi ini sah enggak nih? Kalau wudunya sambil begini sah enggak nih? Kalau ambil wudu begini sah enggak? Enggak, antum tahu ya, fahamin aja rukunnya. Ya kan? Kalau masa ada orang wudu enggak baca bismillah, sah enggak wudu? Ya, lihat aja rukun wudu itu bismillah masuk rukun apa bukan? Ya kan? Antum masuk wudu bismillah masuk rukun enggak? Hah? Enggak, rukun rupanya bismillah itu cuma sunnah. Ya kan? Berarti orang enggak baca bismillah sah enggak wudunya? Ya sah. Kenapa? Sudah terpenuhi rukunnya. Itu rukun itu kaidahnya itu. Yang namanya wudu kalau dia sudah niat basuh muka, cuci tangan sampai marafiq sampai siku, lalu membasuh sebagian kepala kata mazhab Syafi'iyah atau membasuh kepala ya seluruhnya dan membasuh kaki sampai dengan mata kaki, lalu tertib. Antum enggak usah nanya lagi sama Ustaz. Masa anda tadi wudu lupa baca doa setelah wudu, sah enggak wudu anda? Sah enggak kira-kira? Sah, enggak usah nanya-nanya. Yang penting antum pahami kaidahnya. Itu namanya kaidah. Ya. Itu namanya kaidah. Jadi ngaji itu bukan cuma antum duduk dengar kata ustaz haram, kata ustaz boleh, kata ustaz wajib. Antum pahami dulu kaidahnya, yang wajib itu kayak gimana.
Amalan wajib itu apa? Maka kalau kita lihat semua pelajaran agama, sebelum masuk pembahasan, mereka membahas kata per katanya dulu. Ya, definisinya dulu. Definisi salat. Salat itu adalah gerakan begini, dimulai dari salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gitu semua itu. Jadi kaidahnya itu ada gitu. Oh, yang namanya salat itu begini. Kalau enggak begini berarti bukan salat namanya. Dan yang dibahas, masalah yang dibahas itu yang sesuai dengan yang diterangkan dalam kata perkataannya. Ya. Nah, begitu juga dalam masalah tauhid, ikhwah. Antum pintar masalah tauhid kalau antum pahami kaidah, tapi kalau antum enggak ngerti kaidah ya setiap hari antum nanya terus. Padahal masalah itu, masalah tauhid masalah yang tiap hari kita temui. Ya. Tiap hari kita temui masalahnya. Tapi kalau antum enggak ngerti kaidahnya ya udah. Sesuka-sukanya antum akhirnya. Kitanya juga banyak keliru, salah. Ya, enggak ngerti dan terus bodoh. Nanya ustaz terus. Ustaz, orang ini sudah begini, apakah dia sudah kafir? Loh, antum belajar nawaqidnya. Antum belajar nawaqid, lihat aja nawaqidul Islam. Masa di tetanggaana dia membunuh orang. Apakah dia kafir atau enggak tuh? Yang dibunuh ustaz, dia kafir atau enggak? Ya kan? Maka kita bilang ya pembunuhan itu tidak membatalkan syahadat. Dia kufur, perbuatan kufur, tapi bukan mengeluarkan orang dari Islam. Kan gitu kan? Enggak ada orang yang membunuh langsung dikafirkan, tidak ada. Ya, orang yang membunuh dia dosa besar. Karena membunuh itu dosa besar. Tapi apakah pembunuh itu langsung otomatis kafir? Enggak kan? Enggak otomatis kafir orang yang membunuh. Ya. Jadi fahami kaidahnya dulu. Fahami kaidahnya. Ya. Jadi karena enggak paham kaidah, jadi kita lebih senang mencaci maki pembunuh ketimbang pencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan salah kaprah jadinya kan? Betul enggak? Karena apa? Enggak paham kaidah. Mana yang membatalkan syahadat? Mana yang membatalkan keislaman? Mencaci maki Nabi atau membunuh? Yang mencaci maki Nabi yang batal syahadat, dan itu berarti dosanya jauh lebih besar daripada dosa sekedar dosa membunuh. Ya. Dan ini kaidah ini menurut kita gitu ya, kita sudah paham dan mengerti. Ya, kita yang kita pahami kaidah aneh gitu. Anehnya gini, begitu masalah ini terjadi kok ahli ilmu seakan-akan gampang ketika menentukan sesuatu. Oh, ini ahli ilmu mungkin menimbang dengan manfaat dan mudarat. Ya, kalau itu manfaat dan mudarat, mana yang lebih utama? Ya, akhlasuddin lillah, memurnikan agama untuk Allah, atau keamanan buat suatu negara? Mana yang lebih didahulukan? Itu ya. Kan ada tahapan-tahapan di mudarat juga, yang mana yang didahulukan? Mudarat mana yang bisa dikalahkan? Ya, atau madarat mana yang bisa dibiarkan, mana madarat yang lebih besar, kan begitu kan? Kaidahnya kalau ada madarat yang lebih besar, ini jauh utama dihindari daripada madarat yang di bawahnya. Begitu juga dengan manfaat. Ya, manfaat yang lebih besar itu yang didahulukan daripada manfaat yang lebih kecil atau yang berada di bawahnya. Ya. Ini yang mesti kita pahami, ikhwah. Ya, kita pahami dengan benar. Pahami bahwa kita memahami kaidah. Jadi kita mengerti agama itu gitu ya. Seperti ini yang kita bahas hari ini, kita tentang masalah imannya. Udah jelas Ahlus Sunnah, iman itu adalah pembenaran dalam hati, ucapan lewat lisan, dan amalan dari seluruh anggota badan. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Jadi iman itu tidak tetap. Iman itu turun naik. Maka wajib seorang muslim itu takut dan khawatir. Jangan-jangan dia mati dalam keadaan ketika imannya sedang turun. Makanya seorang mukmin akan malu dan berpikir ratusan kali untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian orang yang menganggap hadis dari Muaz yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya padanya, "Ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?"
apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma haqqullah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an." Ya, hak Allah adalah kau ibadahi dia dan jangan kau duakan dia dengan apapun juga. Itu haknya Allah. Sedangkan hak engkau, hak hamba atas Allah, maksudnya kewajiban Allah atas hamba adalah ketika dia sudah beribadah pada Allah dan tidak menyekutukan dengan apa-apa, maka Allah wajib bagi hambanya alla yu'azzibu. Allah tidak akan mengazabnya. Ya, orang yang sudah bertauhid, orang yang sudah beribadah kepada Allah saja, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, maka Allah tidak akan mengazab dia. Ya. Nah, hadis ini dikatakan, oh berarti kita yang penting tauhid dong. Kalau dia tauhid bebas mau ngapain aja. Ini pengertian yang salah. Bukan seperti itu. Orang kalau bertauhid, maka dia akan malu melakukan maksiat. Dia akan berhitung ratusan kali untuk bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Dia tahu bahwa iman itu bisa turun dan bisa naik. Dia nggak akan melakukan sebuah amal yang bisa menurunkan imannya atau bahkan menghilangkan imannya. Ya, dia akan berhati-hati. Ya. Maka Allah tidak akan mengadab seorang mukmin yang dia yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakannya dengan apapun juga, maka Allah tidak akan mengadabnya. Dipastikan itu kewajiban Allah atas hamba, alla yu'adzibu. Allah tidak akan mengadabnya. Ya. Nah, ikhwani a'udzubillah wa iyyakum. Nah, ini tadi kita bicara masalah rukun iman. Jadi iman itu adalah, saya ulangi lagi, iman itulah pembenaran dalam hati, ucapan lewat lisan, amalan dari seluruh anggota badan. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Salat kita itulah iman kita. Ya. Salat itu imannya. Orang yang enggak salat berarti enggak ada imannya. Kalau salat bolong-bolong bisa jadi dia berkurang imannya. Ya. Bakti antum sama orang tua, bakti birrul walidain, itu iman antum. Antum enggak bakti sama orang tua, berarti iman antum enggak ada, tuh kurang. Minimal kurang iman antum. Itu. Ya. Silaturrahim, menyambung tali kekerabatan. Itu adalah iman antum. Antum tidak melakukan silaturrahim, berarti kurang iman antum. Paham enggak? Perhatian antum sama tetangga, itu iman antum. Antum enggak perhatian sama tetangga, berarti iman antum berkurang. Ya. Kan Nabi katakan la yu'minu ahadukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Ketika antum cuci motor atau cuci mobil di rumah, airnya antum biarkan ke jalanan, itu iman antum kayak begitu. Iman antum kayak begitu berarti. Ya, padahal iman yang terendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Lalu antum buang air di jalanan, ganggu itu. Hah? Air semprotan mobil antum ke jalanan, gangguin orang enggak? Hah? Bukankah disuruh menghilangkan gangguan di jalan? Itu termasuk menebarkan gangguan di jalan. Kalau mau buang air semprotan mobil, buanglah ke jalur salurannya. Jangan dibuang ke jalanan. Udah tinggal di kontrakan sempit, ya, yang cuma bisa lewat satu atau dua orang aja satu jalan. Ya. Cuci motor di depan rumah, airnya kemana-mana. Kasihan ibu-ibu lewat harus angkat roknya, ya kan? Itu mengganggu jalan namanya. Jalan sempit, sembarangan aja buang air di jalanan, masya Allah. Orang mau lewat juga susah. Di mana keimanannya? Keimanannya seperti itu. Padahal cabang iman terendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ya.
Itu iman yang itu perkara bicara iman. Jadi amalan kita itulah iman kita. Adapun hatinya, wallahu a'lam, kita enggak ngukur hatinya. Kita lihat orang baik dari amalnya kan? Apakah antum lihat orang baik itu dari hatinya? Antum melihat orang baik itu dari mananya? Dari amalnya, dari hatinya, apa dari lisannya? Dari mana antum lihat orang baik itu? Dari amalnya, dari lisannya, itu antum lihat kan? Hatinya bagaimana antum lihat? Kita nggak bisa lihat hati, yang kita lihat amal dan lisan. Ketika amal lisannya baik, kita hukumi dia orang baik. Hatinya wallahu a'lam, serahkan sama Allah. Kita tidak diserahkan untuk menghukumi orang dalam hatinya. Begitu juga orang jahat. Ketika ada orang telanjang pakai kolor doang, nongkrong pakai rokok, lah kita hukumi dia orang bodoh, dia orang jahat, dia maksiat pada Allah. Kenapa? Membuka auratnya. Jangan dihukumi, oh dia begitu sedang beribadah. Tahu dari mana antum dia ibadah? Ya. Karena dia wali Allah, wali majnub. Antum tahu dari mana? Agama ini bukan agama rekayasa, kira-kira, bukan. Agama ini agama yang kelihatan, yang zahir. Gimana zahirnya, itulah orang dihukumi. Gimana ngomongnya, gimana ucapannya, gimana perbuatannya, itulah hukumnya. Ya. Gimana mungkin kita hukumi dia waliullah, tapi kemana-mana pakai sempak doang. Waliyatan billah. Dia wali majnub, rambutnya seurak-urak, nggak pernah mandi, rambutnya dicat merah, ngomongnya ngelantur kalau nggak karu-karuan, dibilang wali. Ini dari mana asalnya? Kita hukumi orang zahirnya. Kenapa? Nabi SAW manusia terbaik, penampilan juga penampilan terbaik. Banyak hadis yang para sahabat takjub dengan penampilan Nabi, yang bajunya rapi, ya kan? Yang aromanya wangi, tercium kemana-mana. Ya, ini penampilan Nabi, nggak ada diriwayatkan Nabi keluar pakai kolor doang, nggak ada. Ini waliullah, kekasih Allah. Ya, tidak pernah satupun riwayat Nabi SAW keluar telanjang dada, nggak ada. Nah, kok sekarang ada yang ngaku orang telanjang dada, orang gila dibilang wali, dari mana ujungnya? Orang gila bawa ke rumah sakit, obati. Wah, antum nggak ngelihat yang terlihat? Ya enggak, kita orang manusia jasadnya, kita orang-orang kasar gitu, ngelihat jasadnya aja, ya kan? Kita nggak pernah bisa menghukumi hati orang, ya, karena bagaimana takaran hatinya itu baik, kalau ucapannya nggak ada kebaikan, ya kan? Nggak ada. Sama seperti orang yang bilang dia mah orang baik, Ustaz, walaupun dia nggak sholat. Nggak ada orang baik yang nggak sholat. Atau saat istri anak orangnya baik, cuman dia keluar nggak pakai jilbab, berarti orang nggak baik. Ya, perempuan yang keluar nggak pakai jilbab, dia bukan orang baik. Ya, yang penting kan hatinya, nggak ada, kita nggak ngelihat urusan hatinya. Yang kelihatan tampangnya dia melanggar aturan Allah, berarti dia nggak baik. Gitu ya. Hatinya kita nggak tahu, kita nggak bisa ngomong hati orang. Ya. Dan ini harus difahami benar-benar, ikhwah, adzanillahu wa iyyakum. Ini masalah yang harus benar, bahwa semua amal kita itu iman kita, ucapan kita itu iman kita, tuh tanda iman kita. Makin baik ucapan kita berarti makin baik iman. Makin baik akhlak kita makin baik. Kan Nabi SAW mengatakan gitu ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya tercermin dari akhlak. Mukmin baik tercermin dari akhlaknya. Tapi itu ada dia ahli tauhid tapi jelek perbuatan, iya. Tapi tauhidnya dia baik. Tapi kalau akhlaknya jelek berarti imannya kurang. Imannya kurang. Tapi kita nggak bilang hilang. Kenapa? Dia ahli tauhid, dia seorang mukmin. Kecuali dia jelas-jelas melakukan perbuatan yang melanggar, ya, melakukan salah satu pembatal dari syahadat, baru kita katakan dia keluar dari agama Islam. Ya. Nah, ini ikhwan yang alhamdulillah wa iyyakum. Ini wahuna masail, dalam masalah ini ada masalah-masalah. Al-mas'alatul ula, masalah pertama. Ba'du man dakhalat alaihi syubhatul irja. Ya, saat ini ada sebagian orang yang terpapar syubhatnya irja. Fi asrina, pada zaman kita ini,
mimman yaqarru bi zahirin qaulus salaf, yang dia mengikrarkan diri secara zahir dia orang salafi, tapi terpapar apa? Terpapar syubhat irja. Ya. Fil iman, dalam masalah iman, annal imana qaulun wa amalun. Mereka berkata iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Narahum yukhalifuna aqidatus salaf fi huquqil iman ma iqrarihim biha zahiran. Ya. Tapi kita lihat ya, akidah apa, mereka menyelisih akidah salaf pada hakikat iman. Ya, padahal yang ngomong dia itu cocok dengan akidah salaf. Ya, minha di antara pendapat mereka adalah itlaqul qawlu binajati tarikul amal adh-dhahir. Ya. Dia katakan memutlakkan pendapat selamatnya orang yang meninggalkan amal adh-dhahir. Memutlakkan pendapat selamatnya orang yang meninggalkan amal secara zahir. Dimutlakkan semuanya, dipukul rata semua amal. Kalau ada orang meninggalkan amal, gak berpengaruh sama imannya, gak peduli amalnya itu amalan apa, dimutlakkan semua amal pokoknya. Mau dia sholat, mau enggak, mau dia bakti sama orang tua atau gak dilihat. Kalau kita kan bisa-bisa, amal itu ada amalan yang ditinggalkan pelakunya dihukumi dia fasik atau dosa besar, tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ada amalan yang dia lakukan, yang dia tinggalkan, ada amalan yang jika ditinggalkan pelakunya dianggap keluar dari agama Islam, kan gitu ya. Tapi ini orang yang orang-orang salaf, orang-orang yang ngomong akidahnya bersesuaian. Ketika dia ngomong, dia bilang akidahnya sesuai dengan akidah as-salaf yang mengatakan iman itu qaulun wa amalun. Ya. Namanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Tapi dia mutlakkan semua amal. Ada orang yang meninggalkan amal, pokoknya siapapun yang meninggalkan amal dianggap dia selamat. Ya. Maksudnya tidak sampai kafir gitu. Yang kedua, itlaqul qaulu bi anna al-amala dhahir syaratun kamali. Dia mutlakkan pendapat bahwa amal lahir adalah syarat sempurnanya iman. Dia angkat semua amal, pokoknya syarat sempurnanya iman, semua amal. Termasuk sholat, zakat, haji itu syarat sempurnanya iman. Yang ketiga, itlaqul qaul bi anna al-amal yakfi minhu li sihhatil iman qaulul lisan. Memutlakkan pendapat bahwa pendapat bahwa amalan cukup dalam menentukan keabsahan iman adalah ucapan lisan. Ya. Faman qala faqad amila. Maka siapa yang sudah ngomong maka dia dianggap sudah beramal. Biza'amihim, menurut pendapat mereka. Jadi kalau orang udah ngomong asyhadu an la ilaha illallah, selamat apapun yang dilakukan. Ya. Paham enggak tuh? Dianggap orang kalau udah ngomong asyhadu an la ilaha illallah, dia muslim. Maka tidak bisa dikafirkan apapun yang dia lakukan, apapun yang dia tinggalkan. Tapi kalau ngomongin tauhid, dia bilang iman itu qaulun wa amalun. Tapi ketika sudah praktek, ya, dia katakan orang yang sudah bersyahadat tidak sembarangan dikafirkan atau kafir atau bisa keluar dari Islam, enggak sembarangan. Tidak sembarangan orang bisa keluar dari Islam. Kalau orang sudah ngomong asyhadu an la ilaha illallah, enggak bisa dia keluar dari Islam. Itu ya. Ini 3 pendapatnya. Kemudian yang keempat, halaman berapa itu situ? Di buku itu halaman berapa? Halaman 33 ya, halaman 33. Ada 33 ya. Itlaqul qawli bi'idhar ibadil qubur bil jahl.
Mereka memutlakkan pendapat, memberi uzur kepada penyembah kuburan karena kejahilan. Secara mutlak. Siapa saja yang menyembah kubur maka diberi uzur. Asal jahil. Wa adama takfirihim, dan tidak mengkafirkan para penyembah kubur. Illa ba'dul fahmi alladhi tantafi ma'ahu asyubhatul mani'ah, kecuali setelah tercapai pemahaman yang menghalau syubhat yang menghalangi pengkafirannya. Ya. Jadi orang kalau menyembah kubur, yang penting dia ngomong la ilaha illallah, dia masih muslim, yang penting jahil. Dia tidak boleh dikafirkan sampai diangkat, sampai dia paham dan hilang semua penghalang-penghalangnya. Pernah dengar pendapat ini nggak tuh? Pernah dengar? Belum pernah dengar ya? Jadi menurut mereka, kalau ada orang menyembah kubur, itu bukan kafir. Dia masih muslim. Kenapa? Karena dia jahil. Karena mengkafirkan mereka harus syaratnya orang kafir, dia dikatakan dia sampai dia paham, kemudian sampai hilang syubhatnya, sampai hilang syubhat, sampai dia. Jadi menurut mereka, yang kafir itu kalau dia betul-betul niat ingin berbuat syirik kepada Allah, baru jatuh. Ya. Kan gitu kan? Kalau ada orang yang nyembah kubur atau ada orang yang berkorban untuk Nyi Roro Kidul, dia korbannya baca bismillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tidak boleh dikafirkan. Padahal dia jelas-jelas menyembelih hewan untuk Nyi Roro Kidul, tidak boleh dikafirkan. Kenapa? Boleh jadi mereka jahil, mereka nggak ngerti, tidak dikafirkan karena mereka tidak mengerti. Lalu mesti gimana? Dikasih tahu dulu. Jadi kapan jatuh dia dikafirkannya? Dikasih tahu dulu. Kalau dikasih tahu dia masih melakukan, sampai dia paham. Kalau sudah paham, sampai hilang syubhatnya. Kalau syubhatnya sudah hilang, gimana? Sudah boleh dikafirkan? Hah? Tidak boleh. Siapa? Harus persetujuan yang berhak mengkafirkan itu para ulama. Ulama yang mana? Berselisih lagi pendapatnya. Ulama dia apa ulama kita? Nggak jelas nih. Jadi bikin masalah mengambang akhirnya. Jadi semua ilmu tentang pembatal keislaman tidak hilang kan? Hilang. Nggak bisa diterapkan. Tidak bisa digunakan. Jadi menurut istilah, kalau pakai istilah mereka, jadi orang musyrik itu dikatakan musyrik manakala dia berniat melakukan kesyirikan. Jadi orang dikatakan musyrik menurut mereka itu kalau dia tahu ini sebuah kesyirikan dan dia melakukannya dengan terang-terangan, baru dia syirik, musyrik. Begitu nggak? Kira-kira begitu nggak kaidahnya mereka tuh? Ya, kaidahnya mereka jadi seakan-akan orang berbuat syirik itu kalau dia tahu itu perbuatan syirik dan pelakunya dihukumi musyrik dan keluar dari Islam, baru dia tetap lakukan, dan itu baru jatuh pada musyrik. Kira-kira logis nggak masuknya? Masuk nggak nalar antum? Kira-kira begitu nggak? Kalau kira-kira kalau pakai kaidah begitu, ada orang yang kafir nggak? Hah? Ada. Jangankan orang sekarang, orang musyrikin jahiliyah, mereka berbuat syirik, itu bukan berniat musyrik kok. Niatnya apa? Niatnya ibadah, taqarrub kepada Allah. Ya kan? Allah jelaskan itu dalam surat Az-Zumar ayat 3, jangan lupa. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum. Kami enggak beribadah, kami enggak nyembah mereka kok. Kami enggak nyembah berhala illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
Kami hanya ingin menjadikan kami semakin dekat kepada Allah. Ya kan? Berarti orang musyrik jahiliyah dulu niat berbuat syirik enggak? Enggak niat syirik, Pak. Niatnya ibadah. Tapi cara yang dilakukan cara-cara syirik. Dan orang-orang semacam ini, kelompok ini diutus pada mereka nabi yang terbaik. Niatnya ibadah tapi melakukan kesyirikan. Diutus Nabi Muhammad SAW pada mereka. Oh subhanallah. Bayangkan itu. Terpikir gak sama kita itu? Lalu mereka bantah, ini ayat buat orang-orang musyrik, bukan buat orang-orang mukmin. Kalau gitu antum baca Kasyfus Syubhat dulu deh, baru balik ke sini lagi gitu. Pulang dulu, baca Kasyfus Syubhat dulu. Ya, berarti otak antum masih kena syubhat. Ya kan? Alasannya apa? Ini ayat tentang orang musyrikin jahiliyah dulu, bukan orang Islam yang ada sekarang yang ngaku Nabi SAW sebagai seorang Rasul, yang mengakui Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, yang mengakui Allah sebagai Rabb dan mengakui Islam sebagai agama mereka. Dia lupa bahwa kesyirikan itu kedudukannya terhadap tauhid bagaikan kedudukan hadas terhadap wudu. Lupa gitu, atau lupa atau nggak tahu gitu. Ya, bayangkan orang wudu, walaupun wudu dengan air mineral atau air zam-zam sekalipun antum wudu, kalau antum hadas batal wudu antum, batal. Ya, batal wudunya. Mau antum niat atau enggak, batal ya batal. Antum buang angin, enggak niat buang angin kan? Lagi ngomong katanya prit, ya kan? Batal enggak wudunya? Oh enggak, saya enggak niat kok. Ya, atau enggak niat tapi udah prit gimana? Ya kan? Kita enggak niat, saya enggak niat betul. Saya enggak tahu apa. Aduh, masya Allah. Ini orang salah satu masalah yang terpapar orang-orang yang mengatakan jadi dia katakan orang penyembah kubur tidak batal, tidak kafir sampai dia faham, sampai hilang syubhat dan penghalang-penghalangnya. Wa annahu la yakfi mutlaqul ilmi wal balagh wa mutlaqul fahmi wal idrak li nususil kitab wa sunnah li ajli takfiril musyrikin. Jadi menurut mereka tidak cukup secara mutlaknya ilmu, tidak cukup mutlak ilmu ya. Sampai kemudian sampai faham ya. Sampai mengerti dalil itu dalam kitab dan sunnah ya. Dalam urusan takfir itu. Ini subhanallah ya, apa namanya? Tapi ini bagi orang yang ingin mencari kebaikan, subhanallah, ini secara gamblang gitu. Dibacakan seperti ini gitu ya. Jadi menurut mereka tidak cukup sekedar sampai ilmu, sampai balaghah, sampainya ilmu itu enggak cukup. Ya. Sekedar paham dan mengetahui teks Quran dan sunnah dalam pengkafiran musyrik itu enggak cukup. Sampai dia paham, sampai hilang syubhat, sampai hilang penghalang-penghalang. Padahal sampainya Quran pada mereka itu udah sampai, berarti udah hujah. Kecuali hujah belum sampai. Bukankah Quran sebagai hujah? Ya kan? Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu hujah bagi Anda dan dia juga hujah bagi Allah untuk mengazab Anda. Ya kan? Quran, sampainya Quran. Oh, bagaimana kalau yang ajam, orang yang enggak ngerti bahasa Arab, sampai datang penterjemah Quran dengan bahasa mereka? Sampai datang penterjemah Quran dalam bahasa mereka. Faham enggak? Enggak jadi syarat, harus paham. Ya. Jadi menurut mereka, fayaz'umuna annahu la budda min al-munaqashati wa tabyin lil musyrikin wa 'ibadil qubur thumma al-inad wal israr. Jadi menurut mereka mengira bahwa harus ada diskusi, penjelasan kepada orang musyrik dan para penyembah kubur itu. Lalu mereka membangkang, mereka ngeyel, ya, mereka ngeyel, ya. Wa malam yakun kadzalik fa innahu lam takum alil hujjah. Kalau belum begitu berarti belum tegak hujjah.
Belum tegak hujjah bagi mereka. Wa la yahkumu alaihi bisyirki ainan. Jadi pelakunya tidak serta-merta dihukumi musyrik. Bal yabqa ala islamihi. Dianggap bahwa dia masih Islam. Hatta law labas wa khalata asyirik wa amala bihi wa da'a ilaihi, sekalipun ia mengerjakan, bergumul dengan kesyirikannya, melakukannya dan mengajak orang untuk melakukannya, dianggap enggak batal. Ya. Maka Syekh Suwaih mengatakan fahadhihi al-aqwal yatluquha haula'i alladziina yaz'umuna annahum 'ala aqidatus salaf. Ini orang-orang yang mengklaim dirinya berada di atas akidah salaf. Mereka mengklaim dirinya salafi. Ya. Wa yaz'umuna anna qauluhum hadza la yukhalifu aqidatus salaf fil iman wa annahum salafiyyun. Mereka pede betul meyakini bahwa akidah mereka tidak menyelisih akidah salaf. Bahkan mereka mengklaim kamilah salafiyun, kamilah salafi. Padahal kata Syekh Suwaih wassalaf minhum bara. Padahal salaf berlepas diri atas akidah seperti ini. Bukan ini akidah salaf. Wa qad ta'addada kalam al-ulama min as-salaf wal mu'asirin. Sudah banyak aqwal, pendapat-pendapat para ulama, baik ulama salaf maupun mu'asirin, ulama yang mutaakhir wa tanawu fi bayani haqiqati hadhihi al-aqwal allati yaqulu biha man dakhalat alaihi syubhatul irja wa yazumu annahu salaf, yang menjelaskan tentang bahwa ini keliru, ini pendapatnya irja, bukan pendapatnya salaf. Wa bainal ulama annaha aqwal murji'ah, bahkan ulama menjelaskan ini pendapatnya murji'ah, ini bukan akidah salafi, ini bukan akidah salafi, enggak begini ya, bukan ini akidah salaf itu. Kan banyak orang yang menyangka bahwa kami ini salafi, tapi yang dipakai justru akidahnya yang menyelisih akidah salaf. Ini yang ada masalah sekarang, Pak. Ini yang masalah yang bertentangan, masalah yang terus ada saat ini gitu. Yang kalau kita lihat jauh-jauh mereka berkutat dalam masalah itu aja. Berkutat masalah, kalau kita kafirkan ini konsekuensinya berat. Berarti kita harus meninggalkan tidak boleh mendoakan mereka kalau mereka mati, ya. Kalau berarti kita harus tidak menikahi wanita-wanita mereka, tidak menjadikan mereka saksi-saksi, tidak mewarisi atau diwarisi. Ini berat konsekuensinya. Loh, memang seperti itu konsekuensi iman. Ya kan? Kenapa yang dirimu kalau berat itu atau pengen bikin ringan gitu? Hah? Kalau berat konsekuensinya, jangan begitu, ini terlalu berat, berarti orang nggak akan bisa. Menurut antum nggak bisa, karena justru di kepala antum tuh banyak syubhatnya gitu. Jadi dianggap susah orang terima ini. Padahal orang tua dulu juga begitu, dan di masyarakat kita juga seperti itu. Bahkan orang yang meninggal karena ditembak oleh Densus 88, ketika pulang kampung pun ditolak penguburannya di tempat pemakaman kaum muslimin. Begitu kan? Jangankan yang Densus 88, yang Covid-19 pulang ke kampungnya pun diusir, nggak boleh dikuburkan di pemakamannya. Nah, ini kan hal yang biasa seperti itu. Nah, kalau ada orang musyrik seperti juga gitu. Kenapa harus ada ketegasan? Ya karena kenapa berat? Agama ini bukan agama main-main gitu. Jadi orang nggak bisa serampangan. Ini karena dianggap sepele, akhirnya orang serampangan. Sembarangan menganggap ini hal yang enggak masalah, masih muslim kok selama dia masih ini. Jadi dakwahnya bukan itu tujuannya, dakwahnya yang lain. Padahal yang utama dakwah itu tauhid, menjauhi manusia dari perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil. Jadi nganggap sepele itu. Dianggap sudah besar, sudah sukses kalau masjidnya dia kajian, dia sudah banyak yang datang ribuan, selesai. Nggak peduli tuh di sebelah situ ada orang buka tempat keramat yang diibadahi. Bulan datang mereka ke kubur-kubur tertentu, ke sumur-sumur tertentu, batu-batu tertentu, pitirasan-pitirasan tertentu. Nggak ribut hatinya, nggak gundah hatinya. Lalu dia walanya kemana ini? Merasa senang ketika pengajiannya penuh,
sedih kalau pengajiannya kosong, dan tenang saja ketika ada tempat, ada sesuatu yang diibadahi pada selain Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Enggak ada rasa gundahnya, enggak ada takutnya, enggak ada bingungnya gitu. Padahal ini menentukan arah seseorang, dia surga atau neraka, amalan ini gitu. Ini maksudnya, jangan dibilang alasannya cuma itu aja. Kalau begini berat, nanti kita akan begini, akan begitu lah. Emang kondisi yang berat. Makanya jadiin utama itu dakwah, supaya orang meninggalkan kesyirikan, bukannya dimaklumi, difahami. Oh jangan begitu, nanti akan dia begini, nanti dia begitu. Ya begitu ya susah, nggak akan selesai begitu kan? Orang akan terus berani melakukan kesyirikan. Ya, coba kalau dijadiin pokok utama, seperti dia menjadikan qunut subuh sebagai bid'ah, jadikan pokok utama itu. Coba, galak benar kalau orang qunut subuh, galaknya luar biasa. Tapi kalau ada orang ke tempat keramat, adem. Walanya kemana dia? Ya, ketika ada orang yang marah ketika nabinya dihina, itu berlepas diri mereka jauh-jauh. Ini agamanya apa ini? Bingung juga ya, mengklaim salaf ketika ada orang yang marah ketika nabinya dibunuh, dihina, dia berlafaz, kami berlepas diri dari orang-orang yang, loh, kamu berlepas diri? Taruhlah dia melakukan kesalahan, membunuh di tempat orang kafir gitu kan, di Perancis itu kan, dia membunuh. Ini kesalahan ijtihadnya dia mungkin, ya kan? Kesalahannya dia. Tapi kesalahannya dia tidak menjadikan kafir, tidak menjadikan dia kafir, ya kan? Dia melakukan itu karena cintanya dia sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita dialihkan, seakan-akan sekarang kita dialihkan supaya kita lebih menghormati orang yang menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang membunuh penghina Nabi kita caci maki habis-habisan. Jangan sampai terbalik ini nih. Jangan sampai terbalik cinta antum. Ini walaan berantakan ini. Ini Anda lihat sesorean ini, subhanallah, ustadz syekh ngomongnya kayak seakan-akan pembunuh Nabi ini seakan-akan teroris pasti neraka, waliyadhan billah. Udah kejadian, kalau belum kejadian dilarang, jangan begitu. Tapi kalau udah kejadian, Nabi SAW banyak riwayat orang yang membunuh, orang yang menghina Nabi. Sudah kejadian, Nabi menghalalkannya. Tidak diminta tuntut balas, enggak dikisos dan lain sebagainya, enggak. Kalau udah kejadian, kalau belum kejadian cegah, jangan, ya kan? Dengan begini kan orang jadi akan berpikir kalau dia mau menghina Nabi SAW, betul kan? Dia berpikir 1000 kali untuk menghina Nabi SAW, karena bisa jadi orang-orang yang di sekitarnya bangkit lalu membunuh dia. Sarim al-maslul, itu pedang terhunus bagi orang yang mencela Nabi SAW. Anjing aja marah ketika Nabi dihina, masa kaum muslimin nabinya dihina dan yang membunuh dibunuh, yang dibela yang dibunuh? Ajib, gitu kan? Udah kejadian, minimal antum diamlah, jangan kami berlepas diri dari pembunuh. Allahul musta'an. Jangan-jangan nganggap Perancis juga negeri Islam lagi. Si Mancot itu dianggap sebagai ulil amri, jangan-jangan, ya kan? Ini kacau kalau kayak gini beragama gitu. Jadi walanya kemana, barokahnya kemana ini, gitu kan? Kalau Syekhul Islam sampai nulis buku, ya, Sarim al-maslul ala syatimir rasul, pedang terhunus bagi para penghina Nabi SAW. Kita pengen ada yang kayak begitu mestinya gitu, bangkit. Ya, kita doakan kalau dia salah, mudah-mudahan Allah hapus kesalahannya, ya kan? Mudah-mudahan Allah hapus kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya. Bukannya malah mensejajarkan mereka dia seperti orang yang membunuh kaum muslimin di Selandia, New Zealand, ya kan? Mau disejajarkan sih? Yang dibunuh di New Zealand itu orang yang lagi sholat di masjid. Ini yang dibunuh penghina Nabi, ya beda lah. Pada syekh yang menyamakan ini, ya ajib kan? Disejajarkan kedudukannya sama dengan orang yang membunuh kaum muslimin di New Zealand. Itu jelas teroris membunuh kaum muslimin lagi ibadah. Dan orang Perancisnya sendiri nggak bilang pembunuhan ini pembunuh teroris yang membunuhnya. Dia bilang pembunuhan.
Tapi ini orang Indonesia bilang ini udah teroris. Dari mana? Apa hujahnya? Framing itu kan. Dia anggap bahwa Muslim itu teroris dan dia ikut masuk masuk perangkap itu tapi nggak sadar itu. Seakan-akan benar beragama seperti itu. Waliyadzubillah. Kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla dari keburukan bid'ah irja ini. Ya. Demikian ikhwani a'udzu wa iyyakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.